Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua. Sebelum memulai pelajaran hari ini, siapa yang nggak hadir di antara kalian? Ini. Oh, berarti masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah masuk semua. Baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tolong ketua kelas untuk memimpin doa di dalam hati. Marilah teman-teman, sebelum belajar ada baiknya kita untuk membaca doa di dalam hati terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin pada pertemuan pertama tentang perwarisan sifat? Kalian mempelajari tentang istilah. Kalau induk itu kata lainnya apa anak ibu? Saya Bu, Ya, induk itu kata lainnya parental dengan simbol P. oke. Kalau misalnya sel gamet itu dilambangkan dalam bentuk huruf, Saya Bu, ya, dilambangkan dalam bentuk huruf G. huruf G. Sekarang keturunan, kata lain dari keturunan, siapa yang masih ingat? Ya, belakang. Filial 1 F1. Filial atau F1 itu kategorinya apa namanya? Anak. Kalau F2? Cucu. Oh, berarti kalian masih ingat. Kalau sifat yang tampak dengan indera kita istilahnya Fenotip Bu. fenotip. Kalau istilahnya yang namanya tidak tampak namanya? Saya Bu, Ya, belakang dulu. Fenotip. Fenotip. Berarti kalian masih ingat. Baiklah, nanti di pada pagi hari ini juga nanti ada ibu tayangkan video. Nanti kalian amati videonya dan kalian silakan tulis informasi-informasi yang ada di dalam tayangan video yang akan ditayangkan ibu. Halo adik-adik, pada video sebelumnya Yang kita boleh sudah ini mengenal bakunya istilah dalam ilmu genetika. ke depan. Nah, sekarang kita pelajari yuk tentang persilangan monohibrid. Apa ya persilangan monohibrid itu dan bentuk persilangannya seperti apa? Saksikan materi selengkapnya di video ini. Persilangan monohibrid adalah menyilangkan individu dengan satu sifat beda. Misalnya hanya sifat warna saja yang dibedakan, atau sifat postur tubuh saja, sifat bentuk mata saja, dan lain-lain. Persilangan monohibrid ini terdapat pada hukum Mendel ke-1 yang dikenal dengan nama hukum segregasi. Bunyi hukum segregasi adalah pada proses pembentukan gamet, gen-gen yang sealel akan berpisah secara bebas. Masih ingat kan cara membuat gamet yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya? Untuk lebih memahami konsep persilangan monohibrid, berikut contoh soalnya. Bunga mawar merah dominan terhadap mawar putih. Jika disilangkan bunga mawar merah M besar dengan mawar putih M kecil, tentukan genotip dan fenotip anaknya. Untuk menjawab soal ini, kita buat bagan persilangannya ya. Dimulai dari P atau parental. Parentalnya antara merah dan putih. Ingat ya, parental adalah induknya. Genotipnya merah M besar dan putih M kecil. Nah, lambang persilangannya seperti ini. Selanjutnya kita buat gamet. Nah, karena gametnya berasal dari genotip yang homozigot, maka kita cukup tulis satu saja. Untuk M besar, kita tuliskan hanya M besar. Dan untuk M kecil, tuliskan hanya satu M kecil. Selanjutnya, kita tuliskan F1 atau anaknya. F1 diperoleh dari menyambungkan antara M besar dan M kecil, jadilah M besar, M kecil. Sehingga genotipnya, kita tulis ulang lagi hasil dari F1, yaitu M besar, M kecil. Dan untuk fenotipnya berupa sifat yang tampak, kita lihat dari pertanyaan yang awal ya.
merah lagi. Merahnya pakai M besar M kecil ya, hasil dari persilangan tadi. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil juga. Untuk gametnya, karena berasal dari genotip yang heterozigot, maka ditulis kedua-duanya tapi terpisah, M besar M kecil. Nah, untuk F2-nya atau keturunan kedua, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama bisa menggunakan papan catur seperti ini. Setiap gametnya kita tuliskan dulu di atas seperti ini, M besar M kecil, dan satu lagi M besar M kecil. Selanjutnya kita tinggal menggabung-gabungkan. Yang ini M besar M besar, berikutnya M besar M kecil, yang ini tetap M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu M besar dengan M besar jadi M besar M besar, M besar dengan M kecil jadi M besar M kecil, M besar dengan M kecil lagi tetap huruf dominan di depan yaitu M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Sehingga rasio genotipnya kita tulis ulang lagi ya, M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil. Dan ingat, kalau sama tidak perlu ditulis ulang. M besarnya ada 1, M besar M kecilnya ada 2, dan M kecilnya ada 1. Jadi kalau dituliskan menjadi bentuk persentase, 25% M besar, 50% M besar M kecil, dan 25% M kecil. Sedangkan rasio fenotip kita peroleh dari rasio genotipnya ya. Setiap ada M besar di depan, maka warnanya merah. Dan jika tidak ada M besar, berarti warnanya putih. Untuk merah, gabungan dari M besar dan M besar M kecil jadi ada 3. Dan putihnya hanya ada 1. Jadi persentasenya juga hasil penggabungannya. Jadi 75% banding 25%. Nah, inilah jawabannya. Sehingga disimpulkan, walaupun kedua induknya merah, ternyata ada anaknya yang memiliki warna putih. Selanjutnya, selain ada persilangan monohibrid yang biasa, atau ada yang dominan dan ada yang resesif, ada juga yang disebut persilangan monohibrid intermediate. Intermediate artinya sifat campuran kedua orang tua atau induknya, sehingga sifat anaknya tidak sama dengan kedua induknya. Misalnya, jika induknya merah dan putih, anaknya bisa saja berwarna pink akibat hasil pencampuran antara warna merah dan putih. Atau jika orang tuanya rambut lurus dan keriting, anaknya berambut ikal. Dan masih banyak contoh-contoh sifat intermediate yang lain. Bagaimana cara pengerjaan soal yang berkaitan dengan sifat intermediate? Perhatikan baik-baik contoh soal berikut ya. Persilangan antara mawar merah dan putih menghasilkan F1 berbunga pink. Jika F1 disilangkan sesamanya, tentukan rasio genotip dan fenotip F2-nya. Nah, pengerjaannya mirip seperti tadi ya. Dan karena belum diketahui huruf-hurufnya, maka kita buat pemisalan M besar untuk merah dan M kecil untuk putih. Dan di antara keduanya terdapat sifat intermediate atau sifat percampuran. Sifat intermediate-nya menghasilkan warna pink. Selanjutnya kita buat bagian persilangan lagi ya, seperti yang tadi. Parental antara merah dan putih. Merahnya M besar dan putihnya M kecil. Berikutnya kita buat gamet. Gametnya untuk M besar adalah M besar saja, dan untuk M kecil adalah M kecil saja. Buat garis ke bawah seperti ini, dan buat F1 atau anaknya. Hasil penggabungan M besar dan M kecil jadilah M besar M kecil. Karena M besar M kecil terdapat sifat intermediate, maka warnanya menjadi pink 100%. Nah, jika F1 disilangkan sesamanya, maka kita buat F1 silangkan dengan F1 kembali, jadilah parental kedua atau P2. Parental kedua disilangkan antara pink dan juga pink. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil juga. Untuk penulisan gametnya, karena dua-duanya heterozigot, maka ditulis kedua-duanya M besar dan M kecil terpisah atas dan bawah. Buat garis panjang seperti ini. Selanjutnya, untuk mencari F kedua atau keturunan kedua, kita pakai cara yang termudah saja ya. M besar jadilah digabungkan menjadi M besar. Selanjutnya, M besar M kecil digabungkan
M besar menentukan sifat merah. Berbanding, untuk M besar M kecil menentukan sifat warna pink karena ada sifat intermediate. Dan M kecil menentukan sifat berwarna putih. Sehingga rasio genotip dan fenotipnya pun sama, 1:2:1. Atau kalau dijadikan persentase, 25% berbanding 50% berbanding 25%. Bagaimana adik-adik, sudah bisa dipahami? Bagi yang belum paham, sering-sering latihan soal terkait persilangan monohibrid ya, agar terbiasa mengejar. Sebelum kita membahas dari video, pagi hari ini yang akan Ibu amati pada kalian itu ada dari 8 dimensi lulusan, 3 yang akan Ibu nilai. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu penalaran kritis, dan yang ketiga adalah kolaborasi antar kalian di dalam kelompok. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini atau yang kalian harus dapatkan pada hari ini, yang pertama, kalian bisa membuat bagan persilangan monohibrid dominan atau persilangan satu sifat beda. Dan bagaimana cara kalian menentukan rasio presentasi genotip dan fenotip. Paham anak-anak? Kan lanjut tadi kalian sudah melihat tayangan video, sudah mencatat, mencari informasinya. Oke. Dari video tadi itu persilangan antara tumbuhan apa dengan tumbuhan apa? Tumbuhan mawar sama Tumbuhan mawar atau bunga mawar. Mawar apa? Mawar merah dengan mawar putih. Yang dominan yang mana? Merah. Lambangnya huruf apa? M besar. Terus yang mawar putihnya? M kecil. Dari persilangan tersebut menentukan apa dulu? menentukan Parental. Setelah menentukan parental, menentukan gamet. Setelah menentukan gamet, menentukan dalam persilangan monohibrid dominan. Menurut hukum Mendel 1, hukum segregasi menyatakan bahwa pada proses pembentukan gamet, sel yang alel akan berpisah. ya berarti kalau genotipnya sama, pemisahan gametnya akan secara terpisah. Dari video tadi sudah dicatat semua, sudah dipahamin semua. Oke. Di sini Ibu akan memberikan LKPD. Tolong bantu dulu Ibu, berikan LKPD-nya. Yang depan. Ya, satu kelompok, satu kertasnya. Terima kasih. LKPD-nya sudah diterima di kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya. Coba lihat dulu lembar kerja muridnya atau LKPD kalian. Di aktivitas 1, di situ ada kasus. Ya. Udah dapat semua kertas ininya? Kelompok belakang udah dapat belum? Ini kasihkan dulu kelompok belakang. Videonya udah sampai sana. Coba yang masing-masing kelompok lihat lembar kerjanya. Di aktivitas 1 di bawah itu ada studi kasus, ada nggak? Ada.
Coba yang kelompok 2, kalau nih tolong tak baca yang studi kasusnya. Ya, kelompok 2. Seorang ilmuwan menjelangkan tanaman semangka tidak berbiji. Dia besar. Dia memiliki homozigot dominan. Dengan tanaman bunga semangka berbiji, dia kecil yang memiliki homozigot resesif. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah membacakan. Di sini bahwa kalian nanti akan membuat bagan persilangan dan presentasi rasio genotip-fenotip persilangan antara tumbuhan semangka tidak berbiji dilambangkan dengan huruf B besar, dengan semangka berbiji dilambangkan dengan huruf B kecil. Di sini tadi kalian sudah mendapatkan informasi dari tayangan video. Selanjutnya kalian akan membuat bagan persilangan dengan menggunakan kertas plano yang dibagikan secara berkelompok. Setelah mengerjakannya, kalian nanti akan menempel di bagian tempat, karena di sini kita akan window shopping. Apa itu window shopping? Salah satu anggota kelompok itu akan menjaga warungnya, sedangkan anggota yang lain nanti dipersilakan untuk berkunjung ke warung atau ke kelompok lainnya untuk menanyakan hasil yang telah dibuat. Paham mana Ibu? Ya, itu namanya window shopping. Sekarang silakan kalian mengerjakannya secara bersama-sama. Boleh nggak berdiri? Boleh, kerjainnya nggak soal terlalu duduk, kaku. Putar ininya ya. Ya, ini aja dulu persilangannya. Ya, persilangannya, bagan persilangan dan rasio. Nah, kertasnya diletakkan di nih, di tengah-tengah mejanya, silakan. Boleh berdiri nggak? Boleh berdiri nggak? Nggak boleh berdiri, nggak usah duduk kalau kaku membuatnya. Boleh. Untuk kertasnya boleh vertikal, boleh horizontal. Jadi, nah, boleh seperti ini, boleh mau buat seperti ini di tengah. Nah, dibagi dua. Yang di sebelah sininya boleh F1, yang sebelah sininya boleh F2. Ya. Untuk menulis ini jangan sebesar ini nak ya, jangan kecil nanti nulisnya, gambar ini sebesar kertas ini ya. Ya, boleh berdiri nak, berdiri ngerjainnya, jangan terlalu kaku untuk duduk. Boleh berdiri, digeser bangkunya, digeser biar relax. Ya silakan, berdiri kerja, gunakan spidol yang diberikan. Gunakan spidol yang diberikan. Boleh. Sama-sama berbaikinya. Oke, silakan. Ya, kerja dulu ya. Silakan berbagi persilangannya. Iya boleh, ada apa itu? Oh boleh nanti dibawa, buat dulu bagannya, nanti kan ada kolom di kelompoknya boleh. Nah, dibuat dulu bagan persilangannya, baru nanti buat kelompoknya. Terus lanjut.
Good ya. Ya, keroyokan. Kalau susah duduk berdiri nggak apa-apa, nak bisa berdiri. Nah, ya berdiri boleh. Nah, ya. Mana? Nah, ya, terus. Nah, ya, terus. Nah, pintar. Nah, semuanya. Nah, tulis. Nah, pintar. Oke, ada kesalahan dikit. Nah, boleh. Kok boleh manjang, boleh manjang saja. Oh itu nah, manjang. Sini boleh. Ya, benar, sangat satu. Itu. Nah, bentar. Duanya ke bawah ya. Jadi satu itu, dua silangan. Dari sana. Ya. Ya.
Ya, mulai. Ini gimana? Nah, pintar. Oke, ya, ini ukurannya kayak lagi. Ya. Ini kan, muat ke bawahnya. Muat aja. Ya, boleh. Boleh. Boleh berdiri, jangan berdiri. Berdiri ini banyak. Ya, benar sama tulis. Benar. Nah, pintar. Terus, keduanya bukan dua. Benar. Ya. Langsung pakai spidol aja. Langsung pindah pakai spidol. Nih, pakai spidol aja. Ini kan warna-warnanya. Biar cantik. Ya, benar. Nah, ya. Ya, ini buktinya. Nah, hasilnya biasanya tidak sini. Ya, jadi kalau sudah silakan nanti ditempel, pilih tempatnya ya.
Yang sudah boleh nanti ditempel di tempat yang telah kalian pilih. Yang sebelah kanan. Yang sebelah sana. Jangan lupa dibuat lampu dan namanya. Yang sudah boleh ditempel. Nama kelompoknya taruh di sini aja kecil, ada nggak? Yang sudah silakan ditempel. Udah, boleh tempel, mau tempel mana ini? Sebelah sana.
Silakan temannya. Ini temennya bantuin. Nah, bantuin itu jangan nih, jangan nih. Nah, yuk silakan. Mau yang lain? Ya sudah, boleh di. Nah, ya, nah. Ya, kelompok yang lainnya sudah. Nih, kelompok yang lain. Yang udah, silakan. Ini mobil yang sini deh. Ya, kita tunggu satu kelompok lagi. Boleh. Ya. Kelompok 4 silakan ditempel di tempat sebelah sana. Ya, sebelah sana. Ya, sebelah sana. Ini. Nah, bantuin kelompoknya nempel ini. Salah nanti. Ya. Sudah semua? Nah, jadi tempel. Nah, sekarang ada satu dari anggota kelompok untuk menjaga warungnya. Coba yang udah ditentukan sama kalian. Silakan
berdiri di kelompok warungnya, di warungnya. Di kelompok yang lain, coba berdiri dulu yang punya warung, jaga dulu warungnya. Ya. Oke, ya. Nah, nanti yang jaga untuk menjawab pertanyaan apabila kelompok yang berkunjung ada yang ditanyakan. Kelompok anggota yang lain dipersilakan nanti berkunjung ke kelompok yang lain. Kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2. Jadi kelompok 2 anggota yang lain ke kelompok 3. Kelompok 3 ke kelompok 4. Kelompok 4 ke kelompok 5. Paham mana Ibu? Oke. Kita mulai dari sekarang ya. Yuk mulai. Silakan berkunjung. Ya, Oke, sudah berkunjung, sudah menanyakan bagaimana
yang dibuat kelompok lain itu ya anak-anak ya. Sekarang untuk ada yang mau ditanyakan? Di hari ini apa yang kalian dapatkan tentang pelajaran hari ini? Ya. Saya tidak sangat mengerti tentang persilangan mono hibrid. Gimana yang lain? Ya. Kalau saya tadi mengerti cara menghasilkan hasil resultasi dari rasio binominal. Nah, yang lainnya gimana? Ya. Dari materi tentang persilangan, kami dapat mengetahui bahwa sifat makhluk hidup diturunkan melalui gen dengan pola tertentu. Nah, baiklah. Sekarang untuk memperkuat lagi pemahaman kita hari ini, di sini kita tepuk tangan semua dulu. Sekarang udah ini kita refreshing sedikit. Ada sedikit dulu ya nak ya. Yuk, kita memikirkan dulu, nanti kita nyimpulkan ada ini. Semuanya berdiri. Ke depan yang tempat yang ini, bisa ke pinggir. Untuk lebih memahami lagi, ini ada penilaian live worksheet digunakan. Yang seluruh anggota boleh ke depan untuk mengisi. Ini dengan cara silakan tarik tekan, bisa seperti ini, tarik, pindah, impas. Bisa? Bisa. Oke. Bergantian, silakan yang duluan siapa? Saya. Ya, gantian. Gantian. Satu-satu. Isi dan terus yang lain boleh. Yang di sebelahnya ini. Yang dominan itu adalah yang hitam. Ini ada kucing persilangan, kucing berbulu hitam dominan dengan kucing berbulu putih resesi. Berarti dominan huruf besar. HP sama gametnya dulu yang diisi. Nanti yang M1 yang lain. Ibu bisa cari, ini tidak tertarik. Ditekan. Baik. Yang bagus ya? Jauh sekali. Yang tinggal tarik kayak ini ke atas. Iya. Sini, ya. Nah.
Sampai situ dulu. Gimana yang lain? Nah, coba yang lain lagi. Kelompok belakang coba. Kelompok 5. Terima kasih Indi. Tepuk tangan dulu. Duduk nih, terus ke atas, ke atas, ke atas. Nah, iya. Bawahnya. Siap kan? Ganti yang lain, jangan menikah semua. Ganti yang lain. Nah. Langsung rasionya, ambil persentasenya, ke atas, ke atas, ke atas. Nah, ya, bawah turun. Terima kasih Ipan. Ada yang lain ingin memperbaiki? Udah, oke. Makasih untuk yang lain. Ya.
Presentasinya. Oke udah, tepuk tangan tuh semuanya. Ada satu yang sini. Terima kasih Monica. Berarti di sini kalian udah memahami satu lagi langkah. Silakan yang lain untuk menempel. Ya, menempel sama yang satu dan yang kedua. Nah, yuk maju yang bersedia, maju ke depan. Dua orang dulu. Dua orang dulu. Dua orang dulu. F1-nya sini. Nah, sama F2-nya di sini. Ya, dibuka dulu. Iya, ini yang langsung ini aja, langsung buahnya aja, langsung gambarnya. Ya silakan. Aleka. Sebelah sini ya. Langsung genotipnya, Jual demot, genotipnya. Kan balik kan? Dia belalai, tangan aja kau yang balik kan. Langsung. Boleh diambil satu lagi. Ah iya. Ah iya. Saya juga. Gambarnya. Terus ini dari letaknya. Yang sudah ini yang lain yang katanya yuk maju ambil ininya bukan. Nah ini ambil ininya. Balik. Nah, terima kasih Kiki. Ini dari kaki. Langsung ininya yang lain.
Ini ada bukan nih, bantuin temannya, pegang ininya. Ya. Kamu kasih ke Bapak. Ya, yang lainnya. Yang lain. Ya, kelompok yang lain juga, anggota yang lain mau berubah, silakan ke depan. Ini boleh. Ya, bantu pakai kain. Nah, keluar ya. 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 Dapat tempel, nanti dikit-dikit aja. Nah, dikit-dikit gak apa-apa. Tempel aja di sini. Nah, dapat tempel. Nah, ya, dapat semua. Benar, dapat terus. Nah, benar, semua udah sampai ke lima. Lagi. Nah. Ya, dapat pengen. Ya. Nah, terima kasih. Oke, dikit lagi. Ya. Kepada kelompoknya, terima kasih kalian yang sudah ke depan untuk mengisi kopi sama menempel di depan. Ya, kembali lagi ke sekarang kita beri untuk sama-sama tepuk wow, tepuk wow.
kasih dia W, kasih dia O, kasih dia W. Wow. Pada kita hari ini, gimana perasaan kalian? Sudah sekali bahwa di persilangan satu sifat beda dominan, huruf besar pasti sifatnya akan mundur. Tapi yang sifat yang tertutupi pasti tetap ada. Nanti turun pada keturunan kedua. Hukum Mendel menyatakan hukum segregasi bahwa genotip yang sealel gametnya akan Berpisah. secara beda. Oke, tepuk semua untuk kita semua. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.